Oke, hai semuanya. Halo, Halo. Mas Feli. Oke, Halo, kita, halo. kita sedang di podcastnya Komutasi FHWJ. Yeay. Asik, Tepuk yeay. tangan. Tepuk Oke, tangan. hari ini podcast ini ya kita mau cari-cari tahu info-info tentang ya berita-berita di luar sana. Ada apa aja sih sebenarnya? Nah, mungkin dari teman-teman Komutasi ya bisa juga menyampaikan beberapa berita. Mungkin kita mulai saja langsung. Di sini sudah ada Mas Oscar, Mas Dito, Mas Yogi dan Mbak Halo. Doris. Oke, kita mulai saja dari Mas Yeay, Oscar. halo. Silakan Mas Oscar. Nah, Ada berita apa nih? oh iya, makasih Mas Felix. Oke, jadi di hari ini kami dari pencegahan, Departemen Pencegahan ini punya berita-berita yang lagi heboh di masa pandemi sekarang ini, Mas. Kasus tentang kartu prakerja, kartu prakerja, keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif BPJS, terus yang tentang Minerba, sama Mahkamah apa tadi itu narasi undang-undang Minerba sama wacana revisi undang-undang MA. Mas Dito, mungkin ada tambah, Mas? Siap. Ya, jadi teman-teman mungkin wacana tentang revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini menurutku ya menimbulkan banyak kontroversi sih. Soalnya kalau dilihat-lihat ya teman-teman, Gimana? menurutku kontroversi teman-teman. Soalnya karena ini tuh diajukannya saat ini ya masa pandemi dan menurutku itu revisi ini tuh tidak mendesak teman-teman sebenarnya. Kenapa DPR tuh nggak lebih membahas apa itu tentang penanganan COVID gitu? Revisi undang-undang ini juga nggak masuk prolegnas ya teman-teman. Gimana tuh? Halo teman-teman, Iya. Oh iya, suaraku masih kedengeran nggak? Mas. Dengeran Mas. di Siap. masuk prolegnas terus. Revisi undang-undang ini kan salah satu isinya kan tentang ini ya, kenaikan usia minimal hakim yang tadinya usia minimal berapa ya? 60. Usia minimalnya kalau nggak salah sebelumnya itu kan belum. usia 40 berapa gitu ya. Sekarang kan diusulkan menjadi 60 tahun kan ya. Iya. Terus yang usia maksimalnya itu yang dari 60 jadi 70. 70 tahun. Nah, itu tuh masih dipertanyakan teman-teman dasar ininya apa, dasar logikanya gitu. Apakah umurnya seorang hakim ini bisa menentukan seperti kayak profesionalitasnya si hakim itu? Menurutku nggak ada sih. Jadi kayak semacam aturan ini tuh sesuka hatinya DPR gitu sih menurutku. Oke, terima kasih. Kalau dari teman-teman gimana? Oscar, gimana Oscar? Kalau dari saya sendiri sih saya setuju ya dari perkataan Mas Dito barusan. Seharusnya hal-hal yang seperti ini kayak tidak perlulah diatur terlalu lebih dalam, kayak seharusnya masih ada aturan-aturan lain yang perlu diatur di masa pandemi sekarang ini. Maksudnya yang untuk lebih mendukung pandemi sekarang, aturan-aturan seperti itu, aturan-aturan seperti ini seharusnya ditunda dulu lebih baik gitu. Kalau dari Doris, Mbak Doris? Kalau aku
sih mikirnya ya bisa ngajuin revisi ini kan, tapi cuma untuk apa ya, pasal tentang usia minimal itu loh perlu dipertimbangkan lagi. Masa kalau dibuat alasan mau disetarain sama MA kayak gimana gitu gak sih? Terus ada Iya. lebih urgensi nggak sih? Maksudnya lebih urgensi dari pasal yang diusulkan ini, misalnya tentang kewenangan MK dalam perlindungan hak konstitusional warga negara. Terus ada juga ketentuan hukum acara MK. Terus fungsi MK sendiri tuh maksudnya lebih diperlihatkan lagi, lebih kayak ini loh MK kayak gitu, bukan malah tentang apa ya, usia hakim, kayak malah keberpihakan nggak sih condongnya? Iya sih. Kalau menurutku ini yang jelas-jelas diuntung ini hakim yang udah mau pensiun ya malahan. Oh, Iya, udah. sangat. Karena kan dia otomatis dapat tambahan jabatan Tambahan kan, masa jabatan. waktu jabatan. Iya sih benar. Terus Yogi gimana Yok? Yang undang-undang itu ya, undang-undang MK ya. Yoi. Ini kan mengenai yang mau direvisi kan usia hakimnya ya, hakim MK ya. Oh. Itu Iya. menurut aku sendiri untuk saat ini mending dipending dulu. Karena masih banyak hal-hal lain seperti yang dibilang tadi Yang Mas lebih urgent Oscar, ya. Iya. gitu Mbak Doris, masih ada yang lebih urgent lagi untuk diperhitungkan itu. Tapi kalau memang untuk mau dibahas mungkin bisa dibahas nanti di lain waktu. Memang untuk usia hakim MK wajar sih untuk diperhitungkan juga karena hakim MK ini salah satu lembaga tinggi negara. Dia juga masuk kawasan yudikatif di atas dari peradilan umum dan memiliki kesetaraan sama Mahkamah Agung, itu bisa disetarakan. Tapi untuk menurut aku sih untuk saat ini kalau memang mau dibahas tentang itu tidak cocok untuk saat ini. Masih banyak hal-hal lain yang perlu dibahas. Itu sih menurut aku. Aku mau tanya dong pendapat kalian. Nih Yo. misalnya ada ini sih apa ya, kayak kata-kata dari salah satu koordinator divisi korupsi politik Indonesia, ICW. Nah, dia bilang kalau isi draft RUU ini tuh tidak relevan dengan prospek kondisi politik dan penanganan perkara di MK ke depannya. Terus menurutnya dia itu kayak apa ya? Anggota dewan ini, kayak anggota DPR tuh kayak pengen ngelobi hakim konstitusi untuk kayak barter gitu loh. Barter sama RUU yang lebih kayak kontroversial kayak RUU Cipta Kerja dan kawan-kawannya. Menurut kalian gimana sih? Bener nggak sih kalau kondisi saat ini digunakan untuk mau kayak barter kayak gitu? Kalau menurutku sih yang dibilang, menurut siapa tadi? Lupa yang ICW, pendapatnya siapa? koordinator ICW. ICW. Itu ada betulnya Indonesia. juga sih. Karena kalau kita lihat setiap ada kalau mengajukan gugatan tentang ketidakpuasan pemilihan baik legislatif itu kan maju ke MK. Kita bukan seuzon ya untuk menuduh ada hal seperti itu, tapi ya pandangan masyarakat kan berbeda nantinya. Tapi kalau dikatakan dengan yang dibilang dari ICW itu ya ada betulnya juga sih, karena yang kita kan lebih baik mengantisipasi daripada nanti mencegah daripada mengobati nanti kan. Iya. Benar. Itu sih dari aku. Oke, baik. Terus mungkin tanya juga sih sama teman-teman yang dengerin podcast ini ya kan, gimana sih Iya. pendapat kalian sama revisi Undang-Undang MK ini? Iya kan, betul. Gimana Iya, jawab? betul banget. Kasih Betul, pendapat betul. kalian lah. Kita juga mau dengerin pendapat kalian. Kita kan sama-sama belajar ya kan. Yoi. Terus? Ini Mas, saya ada lihat yang keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif BPJS di masa pandemi ini. Cocok itu. Ini. Gimana itu Mas Oscar? Ini Nah, jadi ini kemarin baru terjadi di tanggal 5 Mei 2020 yang lalu, di masa-masa yang lagi heboh-heboh pandemi ini, Mas. Merilis kenaikan BPJS lewat peraturan Presiden nomor 6
tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Nah, jadi yang kita bisa lihat ini BPJS ini tarif-tarif bayarnya ini dinaikkan, tapi yang banyak diresahkan warganya ini menurut saya itu kurangnya transparansi dari pemerintahan sendiri kepada masyarakat. Kenapa harus dinaikkan tarifnya di saat pandemi-pandemi seperti ini? Kan kayak pemerintahan ini masih bukan nutup sih ya, masih kurang lah memberikan wawasan ke masyarakat mengapa ini harus dinaikkan. Jadinya membuat banyak masyarakat bertanya-tanya gitu, kayak publik bertanya apakah keputusan BPJS ini dinaikkan, apakah BPJS butuh dana atau gimana, apakah saatnya naik tapi salah perhitungan atau gimana. Nah, karena kurangnya pemerintah dalam hal ini, kurangnya transparansi, jadinya membuat masyarakat bertanya-tanya. Ini sih yang lagi dihebohkan dalam dunia BPJS ini. Mas Yogi, Mas Dito, Mbak Doris, apakah kalian mempunyai tambahan-tambahan? Aku. Ya. Gini, kalau mengenai iuran kan itu kan yang aku baca di berita ya, itu diperkirakan dinaikkan oleh pemerintah bulan Juni apa Juli ya, kurang pastinya Juni atau Juli. Dari itu memang ini kan sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Itu pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Memang ini salah satu kekurangan dari sistem hukum kita menurut aku. Sebab ini kayak bisa dipermainkan ketika nanti seumpama kita mengajukan judicial review, itu diterima oleh Mahkamah Agung, dikabulkan. Nanti dari pihak pemerintah bisa membuat lagi. Jadi ini kayak si malakama, kalau aku bilang maju kena, mundur kena. Maju mundur kena. Tapi tidak bisa juga kita menyalahkan pemerintah dalam menaikkan iuran BPJS ini. Karena kita sudah tahu bahwa pemerintah menggelontorkan dana untuk masyarakat di COVID-19 ini sekitar 400 lebih triliun. Nah, mungkin ya, ini cuman dari pendapat aku sih, mungkin untuk menjaga kestabilan ekonomi dan keuangan negara itu pemerintah menaikkan itu. Jadi ketika COVID sudah selesai, BPJS langsung di backup. Apalagi distabilkan, apalagi para pihak kesehatan kan itu pemerintah akan memberikan dana yang lumayan untuk dokter, para medis lah yang terlibat dalam COVID-19 ini. Nah, mungkin dari situ. Tapi yang aku bingung dari pemerintah, apakah mereka mempertimbangkan bagaimana ya, mungkin kalau masih yang mampu untuk membayar itu oke lah, tapi mereka yang saat ini terkena imbas yang sangat parah terhadap COVID-19 ini, bagaimana mereka mau membayar ini? Bayar cicilan aja masih setengah mati. Benar-benar. Kan ini kasihan mereka di luar sana itu. Itu sih yang harus diperhitungkan oleh pemerintah, masalah itu untuk bayarnya itu. Dari aku itu. Benar-benar. Gimana kalau dari Mas Dito, Mas Dori? Soalnya benar apa yang dikatakan Mas Yogi ini, sekarang ini posisinya ini maju kena mundur kena. Sama pendapatnya Mas Yogi. Tapi emang menurut saya ya, ini kembali lagi dari transparansi sih. Maksudnya transparansi gimana, harus emang asli langsung dari pemerintahan memberitahu detail-detail seperti apa sekarang di pemerintahan, mengapa BPJS ini dinaikkan, mengapa ya, ini dari menurut saya aja ya, kenapa ini harus dinaikkan, kenapa ini tujuannya untuk apa. Jadi kalau kayak gini, kayak kurangnya pemberitahuan seperti ini ke masyarakat, jadinya masyarakat banyak bertanya-tanya, jadinya masyarakat sendiri juga kesusahan ya kan, apalagi mereka bilang sekarang lagi banyak utang karena COVID ini, banyak uangnya tidak dapat, pemasukan uangnya kurang segala macam. Jadi
apalagi untuk bayar BPJS yang dinaikkan pasti kesusahan gitu. Makanya pemerintah di sini harusnya ada posisi menurut saya untuk memberikan transparansi supaya membuat masyarakat lebih mengerti tujuannya gitu. Gimana? Ya. Jadi dari itu Ibu Sri Mulyani. Nah, ini dia jelasin di sini tuh apabila memang peserta kelas 1 dan kelas 2 sudah tidak bisa membayar iuran, kata Bu Sri Mulyani, dia merekomendasikan untuk turun jadinya ke kelas ketiga kayak gitu. Kalau tidak kuat untuk membayarnya itu loh. Terus dia sebutkan kalau untuk pembayaran itu ini kan sama juga namanya tuh gotong royongan. Jadi itu yang kita lakukan katanya gitu. Ya gitulah. Terus dia jelasin juga kalau karena tahun ini COVID ya sudah yang kelas 3 tetap. Nanti kalau orang-orang bilang saya kelas 1 sama kelas 2 naik, ya kalau nggak kuat kelas 2 turun ke kelas 1, kelas 1 turun ke kelas 3 kayak gitu loh. Kayak misalnya ya rekomendasi dari pemerintah kayak gitu sih. Nggak tahu ya ini gimana. Tapi menurut Mbak Dori sendiri, apakah stabilisasi keuangan negara itu jadinya terkena kalau dampaknya BPJS nanti ada yang kelasnya diturun-turunkan seperti itu? Sebenarnya di masa ini pun udah kena loh, maksudnya kita keuangannya udah gonjang-ganjing nggak sih? Menurut kalian? Iya nggak sih? Kayak udah ambil utang juga nggak sih buat yang ini corona ini? Terus ditambah kalau nggak ada mungkin ya aku kan nggak tahu juga BPJS ini kayak buat nutupin keuangan yang sebelumnya kita ngambil utang kayak gitu. Kan orang yang kena positif corona kan biayanya gratis tuh. Nah mungkin dari situ biayanya bisa dialihkan ke situ. Benar. Suaranya hilang-hilang. Kayak transparansi biaya BPJS. Maksudnya digunain rinciannya buat apa-apa gitu. Kalian pernah lihat nggak? Kalau saya sendiri sih belum sih Mbak. Kalau Mas Yogi atau Dito? Kalau aku belum pernah juga sih sebenarnya. Kurang lebih sama sih. Sama pendapatnya Mas Oscar, Mas Yogi, sama Mbak Doris. Tapi ini lagi panas-panasnya nggak sih BPJS itu? Yap. Iya sih. Iya, mungkin banyak orang yang pro kontra nggak sih sama BPJS ini. Kayak misalkan kalian punya teman-teman yang dengerin ini punya keluarga yang dia BPJS-nya biaya naik, nanti mungkin bisa ngasih pendapat gimana gini setuju atau enggak ya kan? Iya benar banget. Sama-sama berpendapat. Yuks, lanjut. Oke, jadi kami bakal masuk ke poin berikutnya lagi, yaitu poin tentang kartu prakerja. Kasus kartu prakerja ini bisa kita lihat ya dari staf khusus konflik kepentingan. Kita lihat dari kartu prakerjanya ya. Biaya pelatihan online kartu prakerja ini bisa dibilang mahal teman-teman. Jadi kayak harga beberapa kursus online kartu prakerja ini dipersoalkan sama banyak orang. Jadi di Skill Academy yang dimiliki Ruang Guru ini, contohnya ya, jumlah paket pelatihan dihargai 1 juta. Jadi bagi pendaftaran kartu prakerja 2020 yang dinyatakan lolos seleksi, pemerintah memberikan dana sebesar 3.550.000 yang dialokasikan untuk membayar biaya pelatihan kursus online dan insentif bagi pesertanya. Jadi beberapa paket lain yang dari Ruang Guru ini ya, kita bisa lihat dari bahasa Inggris atau trik buka usaha itu. Bahasa Inggris sendiri itu udah habisin uang 700.000. Dan trik buka usaha juga habisin uang lagi 700.000. Jadi untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. Dana tersebut akan ditransfer lewat rekening atau dompet digital e-wallet. Jadi untuk membayarkan
diterapkan sebesar 1 juta guys. Jadi bisa kita lihat di sini ini aturan-aturan hukumnya ya yang kita bisa dapatkan. Kalau di dalam konflik kepentingan sendiri kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melanggar peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa karena menunjuk langsung mitra dalam proyek yang dinilainya lebih dari 200 juta. Nah, jadi ini kayak lagi diheboh-hebohkan masalah kartu prakerja ini. Ini ada unsur korupsinya atau ada unsur pelanggaran di dalam pemerintahan atau gimana? Gimana kalau pendapat teman-teman Dito, Mas Dito, Mas Yogi, dan Mbak Dori? Kalau aku sih tanya menurutmu gimana, Kar? Iya. Dito dulu deh, Dito. Mungkin aku menanggapinya dari sudut pandang lain ya. Ya. Ya emang aku juga ada beberapa yang setuju sih sama Mas Oscar. Kartu prakerja ini menurutku kurang relevan ya kalau sama kondisi sekarang ini. Mengingat korban PHK saat ini kan lebih membutuhkan bantuan langsung tunai gitu daripada pelatihan berbayar yang mirip konten gratisan di YouTube. Nah, dengan dana kurang lebih 1 juta per orang itu dikalikan dengan target kartu prakerja sebanyak 5,6 juta korban PHK. Nah, itu maka totalnya dana yang dibutuhkan pemerintah sebesar 5,6 triliun. Nah, nominal ini jika diberikan dalam bentuk tunai akan lebih membantu korban PHK untuk mencukupi kebutuhan hidup, teman-teman. Menurutku gitu sih. Jadi pemerintah menurutku lebih baik memberikan bantuan langsung tunai daripada pelatihan. Tapi itu kan kartu prakerja itu kan seleksi. Nah, setauku itu habis dia lolos seleksi, dia itu dapat uang dari pemerintah kayak gitu. Iya nggak sih? Iya, dia dapat. Jadi dia tuh mengikuti kayak pelatihan dulu, kalau dia lolos baru dia dapat uang dari pemerintah kayak gitu sih Dito. Jadi kayak misalnya pemerintah ngasih kartu prakerja ini berarti pemerintah itu ngasih pelatihan dulu sama kita yang misalnya kita yang daftarkan. Terus nanti habis kita lolos pelatihan itu dari situ orang-orang PHK itu dapat uang kayak gitu. Mungkin sih pemerintah kayak gitu mikirnya loh ya. Kalau menurutku itu bisa indikasikan sebagai yaitu korupsi tadi, misalnya kayak ada pengalokasian dana kayak gitu. Tapi kalau tanpa transparansi itu bisa juga kita identifikasikan kayak semacam hampir korupsi kayak gitu kan. Nah, terus sedangkan di Indonesia sendiri setauku itu ada platform pembelajaran, tapi selain ruang guru juga ada loh harusnya loh. Banyak ya. Tapi aku lupa namanya. Tapi mungkin mungkin Pak Presiden ataupun yang mengurusi ini kayak memandang yang terkenal ruang guru. Jadi kayak mungkin ya udah kita kerjasamanya sama ruang guru kayak gitu. Kayak gitu sih. Dengan adanya Mas Bilva ini juga Mas kayak Bilva mungkin ada Bilva juga, jadi kayak mau lebih gampang nggak sih kerjasamanya kayak gitu. Oh iya. Kalau dari pendapat Mas Yogi sendiri, Mas? Gini, aku ralat dikit ya yang dibilang Mas Oscar tadi ya. Iya. Mengenai pengalokasian dana, mungkin adanya korupsi atau nepotisme. Ya mungkin itu bisa saja terjadi, tapi untuk dipastikan apakah itu ada aliran ke sana itu kita kan belum tahu, belum pasti juga. Belum tahu. Belum ada bukti yang betul-betul membuktikan bahwa itu terjadi. Kita tidak bisa berasumsi terlalu jauh seperti itu. Nah, terkait untuk masalah dana, masyarakat saat ini kan membutuhkan respon cepat dari pemerintah. Ya, transparansi. Butuh backupan cepat dari pemerintah karena bukan untuk main-main, karena untuk mempertahankan hidup mereka ini. Iya benar. Nah, untuk kartu prakerja menurut aku sih itu baik karena dibilang Mbak Doris tadi ada
ketika mereka mengikuti pelatihan itu dapat biaya segala macam tadi itu tidak hanya yang awalnya 600.000 meningkat 1 juta, mungkin lebih dari 1 juta mereka bisa dapat. Tetapi jangan terlalu step by stepnya itu terlalu lama, karena masyarakat membutuhkan respon yang cepat. Bisa mati duluan masyarakat nanti baru mereka dapat uang. Lagi butuh gencar-gencarnya ya. Iya, sedangkan virus ini kita aja jujur ya, seperti saya yang di mahasiswa perantau ini sangat susah untuk mendapatkan makanan, dalam artian bukan susah seperti gimana, tapi untuk keluar aja mencari makan itu sangat ada aura takutnya itu sangat itu, apalagi ditambah seperti ini step by stepnya untuk mendapatkan kartu prakerja itu agak mungkin panjang. Itu akan menyusahkan mereka dan keluarga mereka nantinya. Dan juga kalau bisa usul itu untuk kartu prakerja ini dibuat dan didesain semudah mungkin, sesimpel mungkin, karena ya kalau kita berpatokan pada masyarakat kota seperti kita yang ada di kota ini mungkin mudah untuk mengaksesnya, tapi teman-teman dan saudara kita yang ada di penjuru dari Taman sampai Merauke ke sana itu ya mohon maaf, bukan merendahkan, tapi sangat susah untuk mengakseskan di sana. Ya, itu sih dari aku. Terus itu juga sih, aku mikirnya gini, yang lolos seleksi kan dapat bantuan dari pemerintah kayak gitu kan. Nah, yang nggak lolos ini gimana nasibnya gitu loh? Iya nggak sih? Iya benar-benar. Yang nggak lolos ini gimana nasibnya? Apa ada program selain kartu prakerja ini yang diajukan pemerintah atau gimana gitu kan? Kan yang lolos nggak semuanya lolos toh seleksi ini dan dapat uang ya kan. Nah, nasibnya itu gimana? Sebenarnya pro kontra sih ini kartu prakerja ini, ya nggak sih teman-teman? Iya benar banget, pro kontra banget. Kalau aku sih gini, yang aku baca yaitu pemerintah menggelontorkan dana 20 triliun kalau nggak salah ya. Itu untuk kartu prakerja, nanti dibagi berapa, yang tadi dibilang Mas Dito 5,6 sekian itu kalau bisa itu dibagi 2. Jadi ibaratnya nggak ada, ketika mereka tidak lolos prakerja yang dibilang Pak Doris tadi, mereka masih dapat. Jadi artian pemerintah itu membagi 2, jadi diibaratkan 15 triliun ke prakerja, 5 triliun untuk dibagikan sembako sosial pada masyarakat. Jadi tanpa mereka kan ini sudah mengikuti tahap prakerja ini, umpamakan saja 3 tahap lah mereka mengikuti. Mereka udah mengikuti tahap pertama, lolos ke tahap kedua ini, mereka enggak jatuh di tahap kedua, enggak lolos. Otomatis kan udah berapa lama waktu mereka korbankan untuk itu. Walaupun mungkin responnya cepat dari pemerintah, tapi sejam aja itu bisa sangat berpengaruh bagi mereka. Kalau bisa itu sembako itu diberikan kepada mereka, mungkin juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah saat ini, tapi lebih diintens lagi untuk sembakonya itu terhadap masyarakat di luar sana. Itu sih. Itu aja sih ya, paling bahas tentang itu sebenarnya. Jadi kayak mungkin ya diskusi kita kayak gini ya kan, kita dari divisi pencegahan kayak gini, mungkin dari teman-teman sendiri gimana gitu ya, ada atau punya kakak yang kena PHK atau saudara yang kena PHK yang daftar kartu prakerja itu gimana prosesnya, kayak gitu kan bisa sama-sama saling cerita, saling berbagi sharing, sama kita saling juga, sharing kan? Gitu ya. Ya betul. Oh iya teman-teman, oh ya tambahan terakhir doang buat teman-teman, kami di sini juga membaca tadi, seperti saya membacakan info-info tadi, itu bukan info yang sembarangan. Kami cari info tadi itu melewat contohnya salah satu media yaitu tirto.id, CNBC Indonesia, Kompas ya. Jadi kami udah mengumpulkan informasi-informasi sebelumnya teman-teman. Jadi yang kami omongi, yang kami bacain itu sesuai info yang telah kami lihat, yang kami baca. Iya. Betul. Mohon maaf juga ya kawan-kawan kalau kita diskusi kita agak gimana gitu. Mungkin pendapat dari teman-teman bisa menambah diskusi dari kita juga. Mungkin ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, mungkin teman-teman bisa koreksi, kami mau minta maaf juga. Iya. Yuk,
Udah selesai kan kita? Oke. Iya, ya Mas Felix. Oke, Kami- terima Kata-kata kasih terakhir. teman-teman. Oke, kami dari Ya, pencegahan sama-sama pamit. Mas. Ya, Amin. sama-sama Mas. Pamit dulu Dadah. ya. Terima kasih. Oke, Bye-bye. salam. Terima kasih.